Walaupun ada hit mark yang masuk, tapi terlambat tadi Demrut untuk menembak vertical swap. Dan sepertinya ada rasa kekecewaan yang kita dengar dari para fans yang ada di Sunway Velocity Mall. Iya, karena ini Vampire ibarat kata udah kayak jadi musuh masyarakat juga ya. Soalnya jadi maling dia, barusan aja dia ngambil mobilnya pemain Geek. Iya, Demrut juga kan tadi yang udah mungkin ngincer. Abis gue ambil weapon, gue mau ambil mobil. Lah tiba-tiba. Ternyata sudah ada maling yang ada di sini ya. Iya. Aduh, nggak apa-apa karena mungkin akan dijemput oleh pemain-pemain Geek yang lainnya. Dan Xavier, mereka masih asik looting. Morph juga masih asik looting di mana mereka turun di bagian server nih. Tidak ada gangguan sama sekali. Gue rasa ini semua tim bakal aman sih. Kayak udah pada bermain jauh lebih hati-hati. Tadi udah hati-hati. Ini kayak ekstra 2 kali lipat, 3 kali lipat. Mengingat poin-poin mereka masih bisa dikejar ya. Iya, betul. Selisih-selisihnya masih bisa banget dikejar dengan 3 game. Jadi sambil nungguin, gue mau lanjutin dengan yang tadi. Challenge-challenge yang diadakan oleh PMSL. Betul. Supaya kalian gak ketinggalan ya. Ya. Yang pertama yang jedak-jeduk di PMSL. Itu 1 sampai tanggal 29 Agustus. Jadi bentar lagi habis. Itu Wait, nanti sekarang kalau tanggal misalkan... 2 hari lagi berarti. Nah 2 hari lagi kalian masih bisa kesempatan buat mungkin rekam apa yang terjadi di sini. Kalian jedak-jedukin, terserah kalian. Atau tadi tuh yang Skibidi pop pop pop. tadi ada yang udah bikin. Ya, ada yang udah siapa bikin tuh? tadi tuh di Instagram dia ngetek. Pacu jalur ya tadi Pacu ya. jalur. Cosplay pacu jalur itu juga bisa. Pokoknya bebas lah sekreatif kalian. Lalu kalian upload ke TikTok dengan hashtag lanjutkan tradisi juara dan hashtag Indopride. Nanti kalau misalkan kalian beruntung kalian bisa mendapatkan 3 jersey tim PMSL bebas pilih. Maksudnya satu orang satu Ya. jersey ya kayaknya. Baru gue mau koreksi gitu kan. Masa iya sekali menang langsung dapat 3 jersey. Enak banget hidup dia. Menang banyak. Menang banyak. Jadi itu mungkin diperuntukkan untuk 3 orang pemenang nanti. Ya. Masing-masing orang akan mendapatkan 1 jersey tapi jersey-nya bebas milih. Nah kan enak tuh kalian bisa pilih yang mana yang kalian pingin. Betul. Dan juga yang tadi filter TikTok challenge. Itu namanya yang ini yang itu challenge. Kalian langsung mainkan filternya di TikTok, kalian upload dengan hashtag yang ini atau yang itu challenge, hashtag lanjutkan tradisi juara, hashtag Indopride, hashtag 2023 PMSL. Betul, jadi semua aktiviti tadi hanya bisa kalian lakukan di TikTok dan jangan lupa pakai hashtag plus. Pastikan kalian sudah nge-follow TikTok dari PUBG Mobile Esport ID karena nanti bakal dicek sama adminnya. Menang tapi gak nge-follow, gagal jadi juara. Sama wae ya, percuma. Tapi ada satu lagi aktivitas. Apa itu Jelly? Baru di-update di Instagramnya PUBG Mobile Esport ID. Ya, namanya Who's That Boy? Nadanya tahu kan lu? Tahu gue kenapa Who's harus ke that situ sih. boy? Nah, caranya gampang dengan kalian meng-screenshot banner di in-game, upload hasil screenshot ke Instagram story beserta jawabannya. Tag 3 teman kalian, tag Instagram PUBG Mobile.esport.id. Nah, kalau ini hadiahnya 20.000 UC untuk 4 orang. Berarti dibagi 4, Ih, goceng. satu orang dapat goceng. Gede cuy. Gak cuma itu, ada tambahan 2 smartphone untuk 2 orang pemenang. Masing-masing 1 ya, Wah, nggak masing-masing 1. Jangan anggap 1 dapat 2 smartphone, kalian ngarep kalau itu. Nah, kalau kalian bingung dengan kata-kata kita tadi, langsung cek aja di Instagramnya Instagram PUBG Mobile PUBGmobile.esports.id. cari yang ada muka Peko-nya. Ya. Tapi nggak lagi ditatap-tatap banget kok. Ya, dilirik lah. Ya karena Peko-nya lagi mode tatapan soft. Ini bombastic side eye. Nah itu Nah, dia. Kalian bingung apa yang kita bicarakan? Cek Instagram dari PUBGmobile.esports.id sekarang di yang ada posternya Who's That Boy? Betul, pokoknya paling gampang cari aja yang ada gambar Ner Peko-nya. Yap. Itu udah paling gampang dan belum terlalu kelelep. Jadi nggak sampai nge-scroll berkali-kali untuk mendapatkan dan ngecek postingan tersebut. Ya. Dan kita lihat juga Jelly, jadi kita harus kembali lagi menuju ke gamenya karena sudah mulai ada beberapa tim yang bertemu back to the beat. Back to the game. Antara MRPX dan juga PJV dan Zuxi langsung mengambil sebuah inisiasi tarik mundur. Jangan sampai terculik dan akhirnya pom bensin dijadikan tempat singgah untuk MRPX. Ya, karena mau bagaimanapun juga penting untuk mengambil beberapa checkpoint di early untuk bisa mematenkan kembali informasi-informasi rotasi dari timnya yang ada. Sementara bergeser menuju ke arah Infinity yang memang di mana mereka ngambil soft Snovka military base. Yuk. Hati-hati, Infinity ada begal yaitu Geek Fam Malaysia di jembatan kiri. Oke, sudah mulai ada begal-begal yang terjadi. Akankah kali ini begalnya berakhir indah untuk Geek Fam? Karena biasanya kalau udah ada niat-niat kayak gini, kadang-kadang tercounter, tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh tim yang ngebegal. Ya emang begal-begal gaming itu pisau bermata dua lah Betul kita sekali. ngomongin ya. Kadang lu bisa dapetin poin, kadang lu malah jadi nyetor poin. Seringnya sih malah buntung, Jel. Iya mau untung malah buntung gitu Nah. kan. Jadi balik lagi tergantung gimana caranya mereka memainkan hal tersebut. Ya, Komunikasi, setup juga penting untuk bermain begal di bagian jembatan. Ya, dan gue pengen ngingetin nih buat teman-teman yang dari tadi nge-spam. Jadi ini gue nggak bisa baca
full karena udah banyak banget nama-nama karena ada nama real juga menurut gue dan ada yang fake account juga yang pada Nazar. Dan banyaknya Nazar itu mereka bilang kalau Indonesia bisa juara, Indonesia loh ya. Dia nggak spesifik nyebut suatu tim tertentu tapi kalau Indonesia bisa juara akan ada banyak yang botak Jelly. Dari tadi gue ngeliat di kolom live chat gak cuma 1-2 orang. Kayaknya abis ini kalau Indonesia juara tukang cukur rame ya. Betul. Gua kayaknya buka jasa tukang cukur kali ya. Ini kayaknya bisa diajak kolaborasi deh beberapa barber name yang ada di Jakarta atau di kota-kota tertentu untuk melaksanakan Nazar ini gitu Iya, loh. buka booth di satu titik gitu. Mungkin Point Arena bisa ya. Mungkin. Jadi tempat Mungkin. untuk pencukuran Nazar. Aduh lucu banget lagi. Tapi pastiin dulu ada persyaratan ya harus nge-follow sosial Ya. media dan segala macamnya. Jangan cuma datang minta cukur lu. Gua Ntar ngebayangin. dikira cukur massal lagi sama orang-orang. Enggak, gue ngebayangin nanti orang-orang keluar dari tempat tersebut semuanya botak. Terus nanya, bang lagi ada apa bang? Nah, saya lagi cosplay jadi Krilin. Waduh, karena lagi kolaborasi sama PUBG Betul, Mobile ya, Dragon Ball ya. betul. Alright, tadi sedikit intermezzo juga dengan imajinasi liar kita, tapi di sini sudah mulai ada rotasi-rotasi yang memang tidak liar ya, semuanya terstruktur dan terencana seperti di sini. Dari Sersia, sudah ada yang mengambil satu checkpoint open field. Sama halnya juga dengan Nerpeko yang dia mengambil satu rumah bertemu atau tidak, tapi RNJ panik, dia langsung putar balik arah bagian belakang Pasta. Iya betul, udah mulai ada sebuah inisiasi yang turun dari bagian mobil tadi tapi sayang sekali belum muncul di bagian elimination fit, berarti belum ada eksekusi yang terjadi tapi di bagian lain PJV. Mendapatkan poin pertama mereka mendapatkan pemain dari Sem9. Tapi sepertinya RRQ mereka bakal komit untuk menghadapi Sersia. Megamind sudah cukup low HP, follow up datang dari arah Mort dan Nerpeko di bagian belakang. Memberikan follow up, granat dilemparkan, 2 granat bakal dimainkan langsung berikan pemain dari tim Sersia. Tembakan datang ke Beko, tumbang lebih dahulu dan counter juga berhasil mereka lakukan. Trade talk terjadi, kali ini bakal tembakan juga bertukar seorang Megamind tapi Megamind masih bisa bertahan tapi no mercy. Dapetin angle menuju ke arah Megamind. 2 tumbang dari Sersia Jali. Oh no, Urzi masih selamat. Urzi akan mengokan granat menuju ke arah bagian Pasta. depan dan RNJ Aduh, berputar-putar di bagian bawah. Persija Evols menjadi third party dari huru-hara yang terjadi di bagian depan sana dan RNJ kembali mendapatkan satu. Apa yang dilakukan Rex Regum Keon? Seakan-akan bingung mau kemana dan Rex Regum Keon Oh my god. hilang dari map Iridium. Apa ini? Mereka mendapatkan momen tapi mereka tidak berhasil memenangkan fight tersebut karena PJV datang menjadi third party. Jangan sampai PJV juga terkena third party karena tadi gue melihat adanya BN yang bergerak juga ke arah sini dan Red Face sepertinya dipanggil oleh sang IGL. Mundur coy, mundur. Jangan sampai blunder, jangan sampai terdepak dari barisan top 6. Ya, karena memang mereka sudah berada di bagian papan atas juga. Ingat ini masih ada 3 game teman-teman, semua hal masih bisa terjadi. Tapi gue menyayangkan dengan RRQ. Mereka dapat momen padahal tadi. Itu dapat info duluan loh pertama, ada Yap. Sersia ya kan, berputar-putar tadi ketemu siapa, gue lupa, Nerpeko kalau nggak salah. Peko ketemu sama Sersia duluan Ya kan, tadi. itu harusnya udah dapat info, woi ada orang di sini. Bukan Peko tadi yang ketemu sama si Sersia duluan. Asa? Asa kayaknya kah atau siapa tadi, yang jelas bukan Peko karena Peko datang dari bagian kiri tadi. Oke, ini nggak ngerti lagi gue. RRQ harus bagaimana, sisa 2 match loh, sisa 2 match. Gue nggak tahu apakah dia masih bisa dongkrak poin atau enggak menuju ke arah top 6 karena kalau gue lihat permainan RRQ kayak gini terus menerus dilakukan, udahlah goodbye ini mah. Ini kalau lo ngomongin 2 match bisa atau enggak, tentunya masih bisa gitu. Masih possible dengan 2 match yang tersisa. Tapi yang dicatat dan harus diingat oleh RRQ, ini adalah poin bergerak dan catatan lebih lagi adalah mereka harus memainkan 2 match fantastis. Iyalah. Dengan poin yang banyak supaya mereka bisa naik ke bagian top 6 atau setidaknya masuk di top 8. Karena ingat Jel, akan ada lemparan slot juga dari para tim yang sudah lolos melalui TMGC Race Point. Ya itu yang mungkin masih bisa diharapkan lah ya, slot-slot warisan dari bagian atas. Tapi kita bergeser dulu, move on dari Rex Regum Keon, semoga dia melakukan evaluasi hebat. Amin. Gue nggak tahu lagi karena trio Gemoy belum turun ya Iya. tadi. Hexas mungkin harus mengganti Asa atau seperti apa karena hanya coach dan player yang tahu di bagian sana. Betul. Sementara kita melihat juga ke area yang berbeda, sudah ada beberapa tadi baku tembak dari pemain-pemain Vampire, lalu juga ada pergerakan dari Face Clan Ya, yang langkah kakinya tidak terhenti tapi Onsen ngetes. sudah pulang. Ngetes tembakan dan 1 orang sudah pulang dari Onsen Face udah Clan. pulang. Dan gue seneng Oh, yang dia pulang. keculik sama Vampire nggak sih? Ya karena yang dapetin poin 1 kan si Vampire ya. Iya betul, Tapi gue senengnya adalah itu Onsen yang pulang. betul sekali. Salah satu player yang emang ngeselin banget dalam melakukan sebuah shoulder pick manja yang sangat mengganggu untuk tim-tim lain dan kali ini dia sudah dipulangkan karena lobby. Face Clan sudah kehilangan 1 ini chance untuk tim Indonesia membalap dan mengambil
tertata sementara dari Face Clan. Harusnya ya, karena memang sebagaimana yang kita tahu poin dari Face Clan masih 139 berselisih 11 poin dengan Alter Ego. Lalu ke bawah-bawahnya masih bisa kelihatan lah teman-teman lihat di klasemen kanan ya. Itu adalah selisih poin live. Dan kalau yang Elimnya udah nambah, itu gua rasa poinnya langsung naik juga. Dia Langsung terakumulasi. update. Ya, dia langsung update sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Betul, betul. Jadi kalian perhatikan aja di bagian kanan di mana live status yang sudah disounding juga oleh Jessica Jelly Azali Saputri T. Tencent. Nggak. Dan Nggak gitu dong. T-nya terprediksi. Ya, terkalkulasi. Terkalkulasi juga bisa. Ya, asal jangan tusun aja T-nya itu. Bahaya Jangan dong, ya. berbahaya dong. Dan kita masih melihat juga di bagian Esna ya, di mana BJV masih belum terlalu jauh cabut dari drop spot awal mereka. Dan kali ini ada Sersia yang membayang-bayangi pergerakan dari PJV. Jangan sampai nih high ground bukit ini malah menjadi counter untuk PJV. Tapi tadi gue lihat mobil dari Sersia satu ada yang udah berasap sih. Kayaknya tadi lagi melakukan rotasi, terkena beberapa tembakan-tembakan juga ya. Karena sebagaimana yang kita lihat sudah ada beberapa checkpoint dan choke point juga yang diamankan oleh beberapa tim. Seperti di area jembatan dan pom bensin. Sudah ada Red Face kembali yang diutus untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena memang momen-momen early to mid game adalah momen ketika lu harus gali informasi sebanyak-banyaknya. Lu harus tahu posisi compound di mana Betul. saja yang ada orang dan jalur mana yang paling rame. Betul, itu yang biasanya dilakukan oleh seorang scouter. Di mana juga seringkali seorang scouter ini malah menjadi tumbal ketika dia mencari informasi di mana untuk pergerakan timnya nanti. Dan tadi ada sebuah tembakan yang begitu bagus. Mendapatkan satu hit mark ke arah BN, tapi sayang sekali MRPX masih belum bisa mendapatkan poin tersebut karena BN juga berada dalam satu area compound yang begitu nyaman. Tapi fight dari Alter Ego sudah mulai pencari mana Alter Ego bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih belum terspot kondisinya seperti apa. Tapi Yudu juga sudah mulai memberikan tembakan mereka, tapi ternyata Alter Ego mereka melontarkan semua peluru panasnya menuju ke arah pemain dari PB. Namun PB tumbang, Alpha bisa mendapatkan satu lagi dan Reigns akan segera dipulangkan. Tapi kali ini Mix, bisakah dia bertahan? Mobil sudah mulai berasap melewati sisi di mana Sam9 juga bisa menembak menuju ke arah seorang Mix. Let's go, tembak, 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 dan touchdown ternyata Jelly. Touchdown tapi posisi udah ketahuan, sudah terprediksi juga ada satunya sudah mulai dilontarkan melalui celah kecil Cleon. Tapping. Berharap bisa mendapatkan satu knockdown. Dan mungkin ada regroup yang dilakukan juga oleh pemain-pemain dari MRPX. Dan bahkan satu granat dari Mikial Connect menuju ke arah satu pemain dari Playbook Esports. Apakah bisa di-steal oleh Boboho? Masih diupayakan oleh Boboho melalui celah Ya kecil. ampun! Itu cool, udah makin dingin, darahnya makin tipis. Granat berikutnya bakal masuk dan dipulangkan. Playbook Esports menuju ke arah lobby. Sam9 mulai bangkit, gemuruh fans dari Malaysia mulai terdengar kembali. Sorak-sorai sudah mulai cukup ramai di belakang sana. Di Sunway Velocity Mall dan juga Sam9 sudah mulai melakukan setup di sebuah gudang kecil. Mikial sudah mengamankan 2 poin karena memang tadi granatnya begitu on point menuju ke arah tiang sutet. Dengan rotasi bakal langsung diberikan sebuah ancaman teror juga oleh pemain-pemain dari Sam9. Tapi memang kalau kita lihat ya, Sam9 ini lagi punya harapan besar di depan mata untuk lolos Betul. ke PMGC. Sama halnya juga dengan Yudo Alliance. Iya, apalagi kalau ingat aja ya, top 6 udah fix bakal masuk ke PMGC. Tapi di posisi 7 dan 8 juga bisa melaju ke PMGC kalau misalkan ada lemparan slot dari tim yang sudah lolos melalui babak PMGC Race Ya. atau dari PMGC Race Point. Tapi fight sudah mulai lebih pecah lagi, di mana tadi ada Granat yang bisa mendapatkan beberapa knockdownnya. Bahkan kali ini Yudo mengganggu sebuah pergerakan tim. Sersia dibuat bonyok, Sersia dibuat pulang menuju ke arah lobby. Pupus sudah harapan mereka di game ini. Oh no, ternyata yang pulang itu semua yang di bawah-bawah Pasta. Yes. Yang di atas-atas masih pada bertahan. Dan apa yang terjadi dengan PN United? Gue lihat pemainnya satu persatu jatuh. Kayak apa lagi, rotasi kah terjatuh atau apa kita nggak tahu karena kita Aduh, tidak tersorot juga. Tapi di bagian jembatan, bestie. satu checkpoint atau satu choke point lebih tepatnya, ada Derby Botchan yang udah lama nggak kedengeran namanya atau bisa dibilang udah jarang perang-perangan karena sekarang PJV punya bestie baru itu Vampire ya kan. Ini tapi masalahnya ya, ini three-way showdown tim Indo, PJEV, Bigetron, MRPX. Ya itu tempat incaran semuanya gitu loh untuk ngamanin pom bensin yang ada jembatannya.
yang di arah dekat Yasnaya itu. Oke, kita lihat sebuah dobrakan dari The Xavier. Mereka mengincar di mana ada posisi dari Face Clan. Kali ini langsung ditabrak begitu aja. Turun ke arah sebelah kanan, Molotov bakal di-setup. Tapi Chua malah tumbang. Mela bisa mendapatkan satu, namun satu orang terbakar di bagian dalam kali ini. Let's go The Xavier. Kamu pasti bisa. Bahkan ada Genesis yang juga join the fight kali ini. Parajin bisa mendapatkan satu, Mitares tumbang di bagian dalam. Kali ini bakal ada close combat. Parajin. Oh my god, Parajin. Kenapa malah kamu yang ter-take down? Parajin ditumbangkan. Mela juga tumbang. Kita lihat dari Face Clan. Tinggal satu player aktif di bagian luar. Norman Garilot. Norman dipulangkan. Face Clan dipulangkan. Terima kasih The Xavier. Let's go, pucuknya sudah hilang dan bahkan kali ini rumah berdarah. Dua tim kembali harus gontok-gontokan karena memang sebagaimana yang kita lihat dua tim ini membutuhkan poin juga. Ada sebuah granat dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Ada yang connect ternyata tidak cukup untuk bisa menumbangkan The Xavier. Tapi ternyata perang granat, timpuk-timpukan granat masih terjadi juga di bagian luar dan di bagian dalam rumah. Memberikan beberapa ancaman teror senjata, tapi Levi's loncat dari bagian atas, vehicle explosion dengan sebuah granat menuju ke arah bagian depan dan Levi's seakan-akan suicide, seakan-akan membunuh dirinya sendiri dengan sebuah vehicle explosion. Spot yang dia ambil sangat-sangat tidak nyaman dan ada satu lemparan dari Lamborghini sebagai last man standing. Bisa mendapatkan satu bahkan dua 2-point shot menuju ke arah bagian depan. Logan last man standing maju ke arah bagian depan untuk mendapatkan satu player di depan sana, tapi Lamborghini dengan jiggle-jigglenya one shot, one hit dan Lamborghini memperpanjang nyawa dari The Xavier. Logan, bukan waktu yang tepat untuk melakukan freestyle. Tapi fight lain terjadi lagi, Jelly. Kali ini jembatan yang menjadi saksi antara Bigetron versus BJEV. Sudah cukup banyak yang tumbang dari BJEV, hanya menyisakan satu pemain lagi. Misteri masih berenang-renang ke tepian. Dan Boychill masih through the water kali ini untuk menembakkan dan mencari posisi di mana Misteri berada sambil memantau pergerakan dari Yudo Alliance yang sudah mulai terganggu karena Rosemary memberikan tembakan, tapi untung saja Rosemary masih bisa terselamatkan. Alter Ego versus Yudo. Ini kayaknya bukan cuman berdua deh, ada tim lain dekat dengan mereka. Geek Famalicea. Three-way showdown. Ada 3 tim yang bakal entry dari satu jalur. Ternyata Okta dari sudut yang berbeda bisa mendapatkan satu player Geek Famalicea. Audrey bakal langsung di knock-in begitu saja. Dan Alter Ego mulai pelan-pelan menyusup ke arah bagian dalam. Rosemary mengambil bagian low ground, mencari informasi karena memang di bagian depan sana ada ulat-ulat keket dari Geek Famalicea. Ya, kita lihat agresivitas dari Alter Ego yang masih belum sirna. Mereka malah semakin agresif di match kali ini. Di game yang keempat, Rosemary sudah mulai maju. Molotov bakal dilemparkan menuju ke bagian belakang sebuah batu di mana ada Mika berada di bagian sana. Adik Luke juga sudah mulai tertumbangkan begitu saja dan PJEV sepertinya nggak bisa bertahan lama karena ada gangguan juga dari BN tadi. Sementara Fnatic kali ini yang masih berusaha untuk mendapatkan knockdown ke arah depan dan Rosemary lagi-lagi bisa mendapatkan satu pemain dari Geek. Dan Rosemary pixel HP low banget, masih bisa melakukan healing. Sementara Boychill dengan tembakan M16 yang mampu mendapatkan satu player dari Yudo Alliance. Tapi Rosemary akan melontarkan satu nades. Ayo Rosemary. Jika ada bagian depan ada Dame Root dengan low HP masih belum terdeteksi. Nades berikutnya harusnya kena. Geek Famalicea juga dipulangkan. 0 points untuk Geek Famalicea dan Alter Ego dominating kembali. Alter Ego, go! Kali ini kita mendukung Bigetron di mana mereka mendapat tekanan dari arah tim The Xavier menuju ke bagian bawah dari jembatan. Bigetron harus bisa bertahan di posisi ini. Satu ter-take down akan menjadi bleeding di bagian bawah sana. Tapi dari Bigetron mereka masih punya 2 pemain aktif termasuk Satarles yang mungkin akan menembak dalam beberapa saat lagi. Dia sudah mulai bangkit tapi nggak jadi menembak. Masih bermain sabar untuk ada seorang Satarles tapi malah kelihatan terspot begitu saja. Menjadi bulan-bulanan peluru panas. Tapi masih belum bisa mendapatkan nyawa dari seorang Satar yang berjuang di bawah air sana. Belum ada backup juga dari pemain Bigetron yang lainnya. Satar masih dicari. Predict shot ke arah air yang masih belum bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Sedikit terpending dari fight-nya karena kita sedang melihat di mana BN terabas ke arah smoke sana menghadapi satu pemain, 2 pemain. Yudo bisa mendapatkan satu dan BN bisa mereka menghentikan laju dari Yudo, Jelly. Ya karena memang sebagaimana yang kita lihat itu kayak bergerak tanpa assalamualaikum dulu. Sementara BN United mampu untuk menyelamatkan 2 kawannya. Karena sebagaimana yang kita lihat dia masih punya beberapa obstacle namun tidak untuk Max LV karena bakal langsung diamankan oleh lawan-lawan yang ada di bagian belakang. Ternyata tidak cuma perang, di sini juga ada lomba renang tapi Boychill touchdown di bagian tebing. Dia bisa menembakin pemain-pemain The Xavier dan The Xavier semua nyemplung coy.
Berarti yang masih bisa nembak Boychill di bagian atas dan Satarless naik. Nah loh, mereka Oh, jadi tukeran oh, posisi. oh. Satu granat dilontarkan menuju ke arah bagian depan dan Satarless akan berusaha kembali. Percobaan kedua menuju ke arah pemain dari Xavier yang kembali berenang-renang di belakang jembatan. Nah los, Boychill berhasil untuk mendapatkan satu Lamborghini. Last man standing. Paru-parunya harus itu kemasukan air. Boychill siap, sedia, tembak. Itu Lamborghini ke dalam mobil meledak. And vehicle explosion yang membuat Xavier harus pulang. Wow, BTR win! Itu dia semangat dari Biget Troopers tentunya untuk mendukung Bigetron di match kali ini. 3 elimination sudah mereka dapatkan, tapi di bagian lain Alter Ego. Mereka begitu agresif, memberikan tekanan ke arah tim lain sambil bersembunyi. Supaya mereka dengan posisi yang aman sambil menembak. Tapi Sam9 tidak ada henti-hentinya untuk mengganggu pergerakan dari Alter Ego. Ya karena memang posisi dari Sam9 ini adalah posisi yang nggak boleh diem doang. Dia harus tetap aktif supaya gudang kecil ini enggak serta-merta sembarangan langsung diterobos aja. Makanya dari tadi ditembak-tembakin terus lah, diberikan beberapa teror-teror juga menuju ke bagian depan. Dan bahkan Alter Ego, dari arah bagian utara bermain Alter. Kembali kerasukan Dewa Perang, kembali bermain agresif. 471 peluru di kantong Okta. Gila itu dibagiin bisa giveaway. Tapi gue salut banget sih sama pendistribusian pelurunya Alter Ego. Dan juga gimana cara mereka melakukan setup. Rapi banget untuk angle dari arah Sam9. Bahkan kali ini satu orang tertakedown. Oh my god, Michael bisa mendapatkan Rosemary. Tapi tenang, masih ada 3 pemain Alter Ego yang lainnya. Granat mungkin bakal dimainkan lagi, dilempar menuju bagian sana. Molotov juga dilemparkan ke arah Shake. Di mana Sam9 berada tapi tidak menjangkau pemain-pemain dari Sam9. Masih cukup aman mereka di bagian dalam sebuah Shake ini. Mikhail masih penasaran tentunya untuk mendapatkan pemain berikutnya dari Alter Ego. Rosemary menarik mundur ke bagian belakang. Harusnya Rosemary masih bisa diselamatkan. Tapi Mikhail, ini disaster. Kalau misalkan Mikhail tiba-tiba maju untuk mendapatkan pemain dari Alter Ego dan di arah lain lagi Vampire mulai menunjukkan taji mereka, bahkan MRPX juga tidak ingin melewatkan momen untuk mendapatkan elimination tambahan. Gue lihat-lihat ya, Mob GPX hobinya ngatep. Main di atap. Ya, betul. Udah berapa kali momen gameplay mereka selalu nangkring di atas, nembakin semua yang ada di bagian depan sana. Ini udah kelihatan banget mereka nyaman dengan pola permainan defensif, ngambil satu rumah, nangkring di atap, nembakin siapapun yang kelihatan. Dan penjagaan badan mereka tuh bagus banget gitu. Kelihatan dari siapa yang ada di atap, jarang banget ke takedown. Betul, itu gue sepakat banget yang dibilang sama Jelly. Dan mereka melakukan semua momennya dengan sangat-sangat rapi. Ya. Jadi sedikit kerugian yang bisa diamankan oleh tim Alter Ego. Dan Alter Ego bisa menyelamatkan seorang Rosemary, di mana Rosemary bakal bergerak menuju ke bagian sebelah kiri tadi. Mungkin mereka bakal cari posisi di mana BN berada. Sam9 masih berada di tempat yang sama, tapi Sam9 sudah tidak, bukan Sam9 yang nggak masuk ke dalam zona, melainkan Vampire yang udah nggak masuk ke dalam zona. Dan mungkin VP bakal diincar oleh Sam9, dan VP bakal diincar juga oleh Alter Ego karena angle dari Okta sudah menuju ke arah seorang Swap. Tembakan diberikan, hitmarknya masuk tapi masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown karena pemain dari Vampire. Dan tiba-tiba tempo tembakannya menurun, jadi. Ya karena ini open field class, jadi Wah, otomatis gak boleh sembarangan. Tapi ini gerakan gegabah dari Alter Ego menuju ke bagian depan, diberantas. BN United diberantas, pulang semua oleh Alter Ego Ares. Itu adalah gerakan yang perfect banget, tapi tidak selama itu karena Bigetron mendeteksi adanya permainan rotasi di depan sana yang bisa dia mainkan. Dia ingin elimination point tersebut, tapi Alpha 7 punya tugas cukup berat. Dia harus mengganggu pergerakan dari Sam9. Betul sekali, Bigetron tadi mendapatkan momentum untuk mengganggu pergerakan dari Alter Ego. Tapi masih ada satu pemain dari Alter Ego yang ditinggalkan di bagian belakang. Sudah mulai dapus dibangun, granat bakal dilemparkan ke depan sana. Starless ingin bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Ada backup dari Boychill juga. Kelihatan sebuah pergerakan dari seorang Alpha atau terlihat pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego yang lainnya. Tapi Tony K bakal tabrak menuju ke arah Sam9 kali ini akan langsung diterabas begitu aja, diusahakan untuk bisa meretake. Dan Vampire dipulangkan ke arah lobby. Mereka nggak sadar itu tempat di mana tempatnya nge-sandwich posisi mereka. Sam9 bertahan, Alter Ego mendapat pun di elimination. Dan ini menjadi momentum untuk Alpha. Lihat, dua pemain dari Alter Ego yang lainnya berpindah menuju ke arah Sam9, tapi para ditumbang di bagian depan. Alpha terlambat dalam memberikan backup. Oh my god, Alter Ego hanya menyisakan satu dan MRPX join the fight, Jelly. Ini bahaya, ini cilaka karena tadi sebuah gerakan sembrono yang dilakukan Alter Ego Ares. Oh my god. Kurang kalkulasi matang. Ternyata Kenny bertahan. Kenny bisa memperpanjang nyawa Sam9. Dan granat dari Cleon S. Third Party kembali menumbangkan satu nyawa dari Sam9. Masih bisa diganggu Cleon.
Tapi ada sebuah smoke sudah mulai di setup sembari Follow up datang. regrouping. Lalu pemain-pemain MRPX lain ini dia abang-abangannya udah datang. Ada Yoru maju ke arah bagian depan bakal berusaha untuk mendapatkan tempat ini. Mendapatkan satu gudang granat. kecil untuk memasak sebuah granat. Yoru melemparkan ke arah bagian depan sana dan Kenny pun masih bertahan tapi tidak karena ada satu molotov pun membakar satu nyawa dari MRPX. Mikia low health barang. Dua pemain dari MRPX akan berusaha untuk maju tapi Yorunya down dan ternyata dari arah belakang ada yang mengganggu yaitu Bigetro dan Felix dan dua tim Indonesia survive. This is it, let's go Indonesia. 3 tim Indonesia Jelly, Alter Ego finish di peringkat yang ketiga tadi dan menyisakan 2 kali ini antara MRPX versus Bigetron. Knockdown karena Bigetron, revive dilakukan juga dan MRPX ingin mendapatkan momentum ini. Siapakah yang bakal mendapatkan winner chicken dinner? Siapapun bodoh amat, yang penting Indo Pride. Let's go karena ini adalah last dance atau final dance 2 melawan 3 antara Bigetron Red Villains dan juga Morph PTX. Tapi Boy Chill habis peluru harusnya karena dia mau tidak mau hanya menggunakan satu AMR saja. Peluru dari secondary weaponnya, gue nggak tahu sisa berapa karena terakhir tadi gue liat M16-nya itu hanya sisa 70-an. Oh my Bahkan God. sudah mulai terdeteksi di depan sana. Oh my Yoru God, bakal maju, granat. dia tahu ada Satar di depan sana. Saling bertukar granat satu sama lain. Siapakah yang bakal mendapatkan terlebih Aduh, dahulu dia karena nyangkut. kiri dan kanan. Dan ternyata Satar masih mendapatkan satu splash damage terlebih dahulu. Kontak terjadi, hampir saja Selamat. tapi Satar selamat di bagian belakang sana. Masih dipaksakan oleh seorang Yoru berdansa. Last Dan man. ternyata Boy Chill yang terprediksi ternyata Morph GPX kembali mendapatkan winner chicken dinner setelah hari kemarin makan ayam and mighty power.